diproduksi oleh Falcon Black kini merilis kembali film horor yang bertajuk Para Betina Pengikut Iblis 2. Film garapan kedua yang akan tayang pada tanggal 28 Maret tahun 2024 itu dibintangi langsung oleh Han Gini, Sarah Fajira, dan Mawar Eva De Jong. Film ini berkisah tentang 3 perempuan yang bersekutu dengan iblis untuk membalaskan dendamnya dan ingin memperoleh kenikmatan duniawi. Ketiga aktris cantik tersebut akan berperan dengan karakter yang berbeda-beda dengan ciri khasnya masing-masing. Proses syuting yang berjalan kurang lebih selama 2 bulan itu membuat mereka merasa adanya kesulitan dari setiap adegan dari karakter yang didapatkan. Lantas apakah mereka pernah mengalami kejadian horor selama proses syuting berlangsung? Oke, ini kan film garapan yang kedua ya. Gimana nih rasanya untuk kali ini yang kedua? Mungkin ada perbedaan apa syutingnya? Jadi memang kita syutingnya sebenarnya langsung untuk film part pertama dan part 2-nya. Jadinya pasti senang banget sih akhirnya part keduanya mau tayang sebentar lagi. Dan tadi kita udah nonton juga, jadi senang banget sih bisa nonton hasilnya hari ini. Dengar-dengar juga akan jadi series nih, seperti apa? Tadi apakah udah tahu dari awal kah atau seperti apa? Sebenarnya udah tahu dari awal sih. Excited sih untuk tahu lebih. Maksudnya berarti kalau untuk series kan lebih detail lagi nih perjalanan kami bertiga. Kalian syutingnya sendiri berapa lama kah mungkin dan di mana? Kurang lebih 2 bulan ya kita ya. Kesulitannya apa sih kak dalam part 2 ini? Iya udah nggak sih kesulitan. Kalau kesulitan sih mungkin ya masing-masing punya kesulitan ya. Dan mungkin dari adegan fighting terutama ya, dan memperdalam karakter masing-masing. Apalagi kita kan beda-beda ya karakternya. Jadi dari situ sih dari kita. Kajian itu kan maaf mungkin itu ada adegan yang mungkin bungkuk terus tuh. Itu tuh gimana sih latihannya sendiri untuk terbiasa seperti itu nih? Jadi kalau untuk latihannya sendiri memang di hari-hari pertama tuh baru mulai membungkuk. Maksudnya sebelum-sebelumnya nggak ada latihan khusus sih, tapi emang sempat kayak nyari gestur yang cocok buat karakter Sumi itu apa gitu kira-kira yang bisa aku bedain. Nah semoga ya bungkuknya dari awal sampai akhir masih ada. Konsisten kok. Amin. Keren. Nah, sakit punggung nggak sih? Ada lucu-lucu pengalaman lucu begitu? Kalau sakit punggung ya mungkin pasti ada pegelnya sih mas, tapi untungnya nggak pernah yang sampai sakit yang serius gitu. Sekali tag mungkin Kak Mawar sendiri untuk bungkuknya sendiri berapa lama sih itu? Tergantung panjang sini sih mbak. Ya kayak fighting tadi gimana caranya walaupun ada adegan fighting tuh si postur tubuhnya tuh masih tetap sama kayak Sumi di awal sama Sumi di akhir gitu. Mempengaruhi mungkin pas udah kelar syuting mungkin jadinya keikutan bungkuk terus atau seperti apa nih? Mungkin beberapa momen ikut ke bawah bungkuk sih, tapi puji Tuhan sekarang udah enggak. Pernah gini sendiri, kakak kan tipe orang yang ceria banget, terus pas di film ini kakak terlihat lebih serius banget. Itu gimana sih untuk mempelajarinya sendiri? Sebenarnya kalau untuk pelajarinnya itu ya udah pasti aku juga nggak ngebawa karakter Hangginiku ke sini karena di sini sebagai Sari. Terus emang udah ngelakuin beberapa kali workshop dan reading intens sama Mas Rako, dan tadi aku juga sempat bahas kalau kami ini masing-masing punya background tersendiri gitu. Kita punya musik masing-masing yang dimana lewat musik itu kita bisa nge-explore karakter kita lebih dalam lagi sih. Jadi mungkin dari gitu. Tapi ada nggak sih yang kebawa ke real life kakak sendiri kan? Tadi itu lama lumayan. Aku alhamdulillah nggak sih. Aku so far aman-aman aja. Yang udah ada di set tadi di set aja. Kalian ini kan main misteri atau genrenya misteri ya. Kalian sendiri percaya nggak sih dengan mistik kayak misalnya santet gitu? Tentunya percaya karena di dunia ini ada, karena kita berdampingan dengan hal yang gaib gitu sih. Mungkin ada pengalaman, ada cerita mungkin teman atau tetangga gitu? Tetangga dan siapapun pasti pernah mengalaminya gitu, tapi tergantung individual masing-masing ya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya gitu. Tapi ya yang perlu diketahui bahwa kita memang hidup berdampingan dengan mereka gitu. Kasara sendiri mungkin kan sekarang dikenal sebagai pemain horor nih. Mungkin seperti apa sih? Mungkin di real life sendiri ada ketakutan atau seperti apa sih kamu?
ketakutan sih alhamdulillah nggak ada ya. Mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya kayak 2019 gitu-gitu masih agak takut gitu. Tapi untuk sekarang karena udah hafal ayat kursi jadi lebih ada bentengnya gitu. Jadi nggak yang takut. Kan awal kan dikenal sebagai penyanyi cilik nih Kak, terus berubah menjadi pemain film horor sendiri gitu. Iya. Ya gimana ya, mungkin karena aku sendiri memang suka film horor, aku memang hobi banget film horor, psychological thriller dan lain-lain. Jadi senang gitu dapat kesempatan untuk memerankan suatu film yang bergenre horor gitu. Nah, kakak sendiri kan kakak termasuk yang sering banget ikut genre horor gitu. Ada nggak sih kebawa gitu ke real life, maksudnya kayak sering ada merinding tersendiri, mungkin ada yang mengikuti atau gimana? Terkadang ada, cuma nggak yang parah banget sih gitu. Karena main film horor tuh pasti ada saja ya seperti itu ya, dan kita nggak bisa menyangkal bahwa ya kembali lagi kita berdampingan dengan mereka gitu. Jadi itu hal yang Mawar sendiri mungkin pengalamannya seperti apa? Apa ada cerita terkait ilmu santet itu sendiri? Puji Tuhan, ketika di lokasi syuting semuanya lancar, dan puji Tuhan nggak ada ngalamin kejadian yang aneh sih Mas. Tapi memang tempat syutingnya sendiri memang lumayan jarang didatangin, jadi kita berasa terpencil ya? Iya, terpencil juga, jadi kita berasa kayak gimana ya, kayak agak kurang nyaman gitu hawanya. Iya. Tapi so far aman sih di lokasi. Kang Gini sendiri mungkin ada pengalaman serem gak sih waktu ketika syuting? Kalau waktu syuting ini sebenarnya mungkin sama kayak Mawar ya, mungkin lebih ke hawa yang kita rasain, karena pertama lokasi kita tuh jauh banget dari kota, bahkan di pelosok desa yang benar-benar nggak pernah didatengin sama orang, tapi di lokasi itu selalu banyak yang jagain juga gitu, jadi kami ngerasa aman sih di lokasi. Ada ritual khusus nggak sih mungkin sebelum syuting sendiri ini? berdoa sayang. Perannya cukup ekstrim kan ini dalam tanda kutip, ada ritual kan? Yang penting berdoa sih, berdoa kepada kepercayaan masing-masing gitu. Enggak sih, nggak ada ritual. Oke. Sudah memasuki tahun ketiga berumah tangga dan juga kali ketiga dirinya menjalankan ibadah puasa dengan sang suami. Ike Nurjana bagikan cerita puasa bersama keluarga kecilnya itu. Menurut Ike, dirinya harus lebih berhati-hati dan selalu mengingatkan sang suami untuk tetap berpuasa. Pasalnya suaminya itu kerap lupa jika dirinya itu berpuasa dan terkadang tak sengaja minum di tengah puasanya. Maka dari itu sebagai istri, Ike lebih ekstra mendampingi suaminya itu ketika berpuasa. Tak hanya itu, dirinya juga ingin memaksimalkan kegiatan beribadahnya selama bulan Ramadan agar puasanya berjalan dengan lancar. Selain itu, wanita 49 tahun ini juga tak memiliki menu khusus untuk berbuka dan sahur. Sang suami Carlivu adalah orang yang tak suka pilih-pilih makanan dan cenderung memakan apapun yang dirinya masak. Lantas bagaimana cara Ike memaknai bulan Ramadan tahun ini? Yang paling utama adalah bersyukur ya, bisa ketemu sama Ramadan tahun ini, masih diberi umur, masih diberi sehat, masih diberi kumpul sama keluarga, walaupun sudah biasanya komplit dengan bapak, tahun ini tanpa bapak saya gitu. Jadi banyak yang disyukurin dan ya alhamdulillah, yang penting adalah kita dikasih usia untuk nikmatin Ramadan. Kesibukan Ika sendiri di Ramadan ini gimana gitu? Di Ramadan sih seperti biasa aja sih, tetap kerja, terus ada beberapa event yang memang hubungannya pasti dengan lagu-lagu religi dan Ramadan. Alhamdulillah sih, Allah mengatur rezeki ya. Artinya memang tidak mengurangi kegiatan ya, kalau ada yang masuk ya diambil gitu? Iya, jadi kayaknya Ramadan itu tidak harus menjadikan kita nggak beraktivitas ya gitu, walaupun kita harus memilih juga apa dan bagaimana eventnya gitu. Jadi kalau beraktivitas juga lebih positif, nggak ya sambil kita tetap yang utamanya adalah ibadah sih gitu. Kalau yang namanya silaturahmi atau kumpul keluarga memang sudah jadi tradisi ya, buka bersama itu tradisi. Cuman yang berbeda pasti karena sekarang udah nggak ada bapak gitu ya, jadi udah nggak komplit gitu ya. Cuman kita mencoba saling mengkomplitkan diri dan terus bersyukur ya, banyak kirim doa. Afdol insyaallah di Ramadan, doanya itu
kita tetap bersuka cita, banyak berdoa, banyak beribadah. Ya pasti kekurangan atau kehilangan gitu ya. Tapi ya semua hal harus disyukuri dan terbaik dari Allah pasti. Tapi anak-anak masih suka mencari nggak sih sosok kakek, karena kan paling deket nih anak-anak. Iya, karena bapakku itu memang mayoritas banyak cewek ya, anaknya cewek, cucunya juga banyak cewek. Jadi ya pastinya dia menjadi primadona lah gitu ya. Jadi yang point of centernya kita semua, dan beliau juga orang yang atensi. Ya kita kehilangan pasti, berkurangnya sosok pria di lingkungan keluarga itu, apalagi dia adalah bapak, masih berasa. Cuman memang kita selalu mencoba mengingatnya dengan tetap berdoa dan berbahagia gitu, karena beliau juga apa yang kita bersedih gitu. Selalu diingat, selalu kirim doa adalah mungkin yang paling utama yang kita utamakan. Suami sendiri masih terngiang apa sih wejangan dari almarhum ayah? Papaku tuh orangnya kayaknya nggak macem-macem ya, dia cuman pasti titipnya adalah tolong dijagain gitu, karena mereka sesama lelaki mempunyai tanggung jawab yang sama dengan anak perempuannya gitu, dan beliau memang protek banget, jadi itu yang paling utama, jagain ya gitu. Agak lucu memang. Bukan agak lain ya, agak lucu dia. Agak lain juga ya, apa ya, masih ada momen-momen dia tuh suka lupa, tiba-tiba di jam tertentu tiba-tiba dia main minum jagung kuku come on, ini lagi apa, aku puasa, terus kenapa kamu ngambil botol aqua itu, botol mineral? Oh iya, lupa, hari ini hari keberapa puasa? Ke-8, udah 2 kali dia lupa. Astagfirullahaladzim, aku bilang gitu, dia lupa masih. Jadi ya terus diingetin ya, kita ngingetin terus dengan sahabat. Dia nggak niat sih, cuman emang dia panik juga. Oh iya, dan aku lihat momen minumnya enteng banget ya, jadi ya lucu, tapi ya itu mungkin PR-nya kita untuk ngedampingin. Masih banyak yang ditanyain nggak sih selama Ramadan ini gitu, mungkin ke Taika gitu sambil belajar dianya atau gimana? Ada beberapa yang dia tanya, terus sekarang kan juga alhamdulillah ada YouTube ya, dia suka searching sendiri, kadang-kadang dia malah ada share ke aku gitu. Tapi ada beberapa yang pasti dia tanya, aku lupa, tapi beberapa momen dia tanya kenapa sih harus gini, kenapa harus gitu. Artinya kita juga harus siap menjawab gitu. Ada beberapa momen dia tanya, dan kadang-kadang ada beberapa momen dia juga suka kritis gitu nanyanya, masuk atau gimana gitu. Ada permintaan khusus nggak sih Mbak Ika dari suami di Ramadan kali ini? Enggak sih, paling ya apa namanya, untungnya bicara khusus makanan dia orang yang nggak susah, makannya apa aja, terus kayaknya gorengan tuh masih menjadi favorit dia ya. Untungnya dia olahraga dan sebagainya, jadi nggak masalah. Saya yang agak-agak mulai ngerem untuk yang berminyak-minyak itu. Makan aman, cuman mungkin bangunin sahur itu agak harus sama-sama ngingetin ya. Tapi dia lebih banyak saya ingetin juga, kalau udah mulai capek di hari sebelumnya itu agak mesti lebih didampingin lah. Itu aja. Kalau anak-anak ada temu kangen sama ayahnya? Temu kangen sama? Ayah. Ayah siapa sih? Oh ya Allah. Temu kangen gitu di bulan Ramadan atau gimana? Ini mah kamu bikin konten aja juga. Enggak lah, maksudnya ya silaturahmi baik kan bukan artinya juga harus dengan mengkhususkan ABC ya gitu. Dia juga pasti punya apa namanya, acara sendiri sama keluarga. Saling menghormati dari jauh, mendoakan dari jauh. But baby, all you got is you. You promise me. Kebahagiaan terpancar dari presenter kondang Indra Bekti, yang dimana dirinya baru merasakan keindahan Ramadan bersama keluarga kecilnya setelah melalui masa-masa sulit yang ia alami. Sempat merasakan kesepian di Ramadan tahun lalu karena proses perceraiannya dengan Aldila Jelita. Kini Indra Bekti bisa tersenyum bahagia melihat keluarganya kembali utuh. Dirinya sangat bersyukur Ramadan tahun ini bisa ia lewati dengan banyak kehangatan yang hadir dari keluarganya itu. Dirinya mengungkapkan kehadiran anak serta istrinya kembali adalah sebuah hadiah yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata.
Tak hanya itu, Ramadan tahun ini juga dirinya isi dengan beribadah bersama keluarganya dan membuat mereka semakin dekat satu sama lain. Mereka juga kompak dalam membantu sang bunda dalam menyiapkan berbagai hal di rumahnya itu. Lantas bagaimana cara Bekti membagi waktunya bersama anak-anaknya? Alhamdulillah seneng banget ya setelah Ramadan tahun lalu nggak bersama. Sekarang Ramadan kali ini bersama, buka puasa bareng, sahur bareng, tarawih bareng, kita tahajud bareng, subuh bareng, semuanya menyenangkan banget ya. Kadang-kadang mesti harus kerja kayak gini kan nggak bareng ya. Itu udah kangen aja bawaannya gitu, pengennya ya cepet pulang, cepet bisa bersama-sama mereka lagi gitu. Tapi maaf, ini agak sedikit ada perbedaan nggak sih kemarin sama sekarang? Kan artinya ini Kak Indra harus ngebangunin anak-anak sahur nih ya kan. Nah ini kan PR tambahan, artinya seperti itu gimana? Ya, jadi seneng banget kalau tahun lalu itu sendiri gitu kan ya, karena saat kita berpisah itu ya sedih banget dan sekarang ini sama-sama keluarga tuh senengnya minta ampun, itu berkah Ramadan yang luar biasa buat saya. Dan jadi pagi-pagi itu udah bantuin, kita kan nggak dapat pembantu ya kan, kita tinggal di apartemen, aku bantuin bunda beres-beresin baju, aku jemur gitu, terus bunda masak, aku jemur, terus sekarang suka dipet-depetin karpet, kita bersihin karpet kayak gitu-gitu. Terus ya udah bunda bangunin anak-anak gitu, terus anak-anak juga kira bantuin untuk nyiapin makanan, piring-piring disiapin. Jadi kita benar-benar kompak, kita berempat ini tuh bersyukur banget sama Allah di Ramadan ini, terasa banget gitu kebersamaan kita berempat ini sekompak itu gitu. Bangunin anak-anak sahur lagi gitu. Ya jadi anak-anak mah nggak usah terlalu susah untuk bangunin ya, mereka tuh malah mereka yang bangunin kita duluan. Jadi misalnya jam 2:30 itu masuk kamar mereka, bunda ayah bangun gitu, kita siap-siap, kita sholat tahajud, terus mereka tidur dulu. Ya, kita sholat tahajud, kita ngaji dulu. Itu rutinitas kita selama bulan Ramadan itu. Ya alhamdulillah pekerjaan masih ada beberapa pekerjaan yang alhamdulillah itu memberikan tidak. Jadi alhamdulillah mereka memberikan manajer aku juga tentunya ini kesempatan juga ya untuk tetap kerja. Tapi alhamdulillah nih kayaknya balance gitu ya, seimbang dengan untuk keluarga, untuk pekerjaan. Kadang-kadang pekerjaan juga ada yang bareng gitu. Jadi itu benar-benar indah deh Ramadan kali ini nih, diberikan Allah kesempatan-kesempatan yang luar biasa gitu. Mas Bekti sempat merasa terenyuh dan gimana ya, itu agak dalam gak sih, karena kan posisinya Ramadan tahun lalu itu kan dalam posisi sakit. Betul. Dan sedang masalah rumah tangga juga, sampai sekarang seperti ini bisa sampai sekarang ngumpul lagi sama anak-anak sama Mbak Dila. Nggak bisa diungkapin ya sama kata-kata itu. Syukur, rasa luar biasa. Allah baik banget sama saya. Allah kasih kesempatan saya untuk bisa bareng sama anak-anak lagi, sama bunda lagi, itu pengorbanan anak-anak sama bunda buat aku gitu ya, luar biasa. Kita bisa bersama-sama kayak gini rasanya tuh anugerah terindah, hadiah terindah gitu. Ya tentunya kita di sini terus berjuang, ingin terus bersama-sama untuk mempertahankan rumah tangga kita. Dengan kemarin itu kita kembali lagi itu tuh sebuah perjuangan dan sebuah kemenangan gitu ya. Kayak kita nungguin Idul Fitri itu kan kita mengharapkan kemenangan di bulan yang Fitri ini, dan kemarin itu alhamdulillahnya kita menang istilahnya. Ya kalau kayak gitu kan kadang perpisahan itulah yang diinginin sama setan-setan gitu kan ya. Mereka nggak pengen manusia tuh akur ya, mereka senang tuh manusia tuh bercerai-berai kayak gitu. Nah kini kita lawan tuh setan-setan yang begitu tuh ya. Jadi alhamdulillah kita bisa bersama lagi memperkuat ini. Dan ya pastinya yang namanya kita manusia
ada up and downs-nya tetap ada. Setelah menikah pun juga kita segala cobaan juga pun karena kita lebih enaknya berdua gitu, berdua dan berempat aja itu kayak kuat banget gitu untuk ngadepin hidup ini gitu. Seneng banget, bahagia banget mereka bisa lihat kita utuh nih ya, satu keluarga ini utuh pada saat bulan Ramadan seperti ini gitu. Kita bisa makan sahur bareng, makan buka puasa bersama gitu. Mereka bahagia banget gitu, mereka terlihat dari pancaran wajahnya gitu ya. Ya kan, bener kan Daphne, Abel, bener kan? Seneng kan ada ayah? Tapi keseruannya seperti apa sih? Ya seru banget, jadi anak-anak tuh yang nyiapin sahur gitu ya, naruhin kanan gitu. Terus pas buka puasa juga mereka siap-siapin, juga sore-sore itu menuju maghrib mereka siapin makanannya sambil duduk bareng kita berempat gitu ya. Terus aku juga ikutin siapin. Pokoknya riuh tuh ya pada saat kita mau buka puasa tuh ya. Jadi pas lagi makan kita penuh, kita ngobrol, kita face to face gitu kan. Aku duduk berdua kanan kiri sama Bunda, terus depan anak-anak gitu. Jadi itu aduh indah banget ya. Berempat itu terus kita ngobrol face to face. Mereka tanya gimana sekolahnya, seperti ya dia cerita gitu. Terus ayah gimana kesehatannya, kayak gitu tuh. Aduh ya Allah, nggak bisa terbayarkan dengan apapun juga deh. Tapi untuk proses kesehatan artinya makanan sendiri, Kak Indra tetap ada dijaga nggak sih? Pantangan gitu ya. Ya sebenarnya kurang-kurangin goreng-gorengannya, terus apalagi ya, ya berlemak-lemak gitu, manis-manis gitu, terlalu manis ya gitu, manis-manis gula gitu ya, gula gitu juga dikurangin. Jadi makanannya memang ya harus sehat ya. Dan ya aku sih sebenarnya nggak terlalu harus yang bener-bener sehat gimana banget gitu ya. Yang penting ada yang bisa dimakan sih gitu.